يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma aslih syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Alhamdulillah, para jemaah, bapak-bapak, ibu dan para ikhwan sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Ta'ala di kesempatan petang hari ini di Pekan Ganjil setiap hari Jumat. Alhamdulillah, kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah Ta'ala di masjid di antara masjid-masjidnya, di majlis di antara majlis-majlis ilmu, dalam rangka ketaatan kepada Allah Ta'ala, taqarrub, mendekatkan diri kepadanya melalui jalan thalabul ilmi syar'i. Semoga apa yang kita niatkan, kita usahakan menuju tempat yang mulia ini benar-benar dicatat oleh Allah sebagai amalan yang ikhlas, amalan yang kelak menjadi hujah kepada kita yaumul qiyamah, yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Allahumma amin. Para jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, melanjutkan istifadah mengambil faedah bersama dari kitab Al-Ubudiyah di Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan juga syarah penjelasannya dari Syarhul Risalah Al-Ubudiyah di Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, yaitu kitab yang membahas tentang bagaimana kita berubudiyah, bagaimana kita beribadah kepada Allah, karena siapapun kita semuanya adalah abdullah, laki-laki, perempuan, tua, muda, ya kaya, miskin, apapun jabatannya, apakah dia termasuk orang terpandang atau bukan di masyarakatnya, semuanya adalah abdullah, semuanya adalah abdun mu'abbadun, hamba yang ditaklukkan, hamba yang ditundukkan, yaitu yang seharusnya tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih di halaman yaitu 132 ya, dari kitab Al-Ubudiyah, membahas tentang ya larangan secara umum, ya tentang atau larangan secara umum, larangan meminta kepada makhluk secara umum yang disebutkan kemarin di pertemuan sebelumnya, baik dari nas-nas Al-Quran ataupun juga hadis Nabi SAW. Maka di sini Syekhul Islam Taimiyah mengatakan, wa qad dallatin nususu 'ala al-amri bi mas'alatil khaliq wan nahyi an mas'alatil makhluq fi ghairi mawdi'in, atau qaulihi ta'ala fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Yang artinya, dan dalil nas-nas menunjukkan kita diperintahkan untuk meminta hanya kepada Allah semata dalam segala urusan, dalam segala kebutuhan, karena dialah Rabbuna, dialah Allah Rabb kita, dialah Allah yang memberi rezeki kita, mengatur kita, menghidupkan, mematikan, yang seluruhnya seharusnya menjadi tempat bergantung. Kita tiap hari membaca Allahus Samad, dialah Allah tempat bergantung, tempat meminta, karena dialah Allah yang maha sempurna. Ya, apalagi dalam kondisi saat ini yang mungkin sebagian kita yang mengalami ujian musibah, entah itu ekonominya atau keluarganya atau kesehatannya atau apapun di situ, yang pertama harus kita kaitkan hati kita adalah Allah, Allahus Samad.
Allahur Razzaq, Allahul Khaliq, ya Allahul Mu'ti. Allah dialah yang memberi rezeki, dialah Allah yang memberi, dialah Allah yang mengatur, dialah tempat kita meminta dan seterusnya. Bahkan an-nahyi an mas'alatil makhluq fi ghairi mawdi'. Bahkan ada larangan yang meminta kepada makhluk dalam beberapa tempat. Yang insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas, yaitu potongan dari surat Asy-Syarh atau surat Al-Nashrah. Ya, ada juga hadis dari Abdullah bin Abbas, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Dan juga di surat Al-Ankabut, "Fabtaghu 'indallahi rizqa." Mintalah rezeki hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kaitannya ya dengan ubudiyah kita kepada Allah. Ya, dalam segala keadaan kaitanlah hati kita itu hanya kepada Allah, jangan bergantung pada makhluk. Siapa yang bergantung pada makhluk, ya pasti dia akan kecewa, pasti dia akan yaitu menyesal. Namun siapa yang menggantungkan urusannya kepada Allah, dia pasti akan ya ditolong oleh Allah Ta'ala, diberikan jalan keluar, dan itulah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yaitu di surat Asy-Syarh atau Al-Nashrah. Ya, di sini ada poin-poin yang penting ya. Sebelum di ayat yang disebutkan oleh penulis, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Kita tiap hari mungkin hafal membaca fa idza faraghta, yang artinya jika engkau selesai dalam sebuah urusan, fansab, maka bersegeralah, beralihlah, ya carilah kegiatan-kegiatan yang lain. Ya, lelah-lelahlah dalam urusan lain. Wa ila rabbika farghab, dan harapkanlah semua usahamu tadi yaitu Allah Subhanahu wa taala. Farghab, berharaplah, ila rabbika. Yang sebelumnya di ayat itu yang sebagian kita insyaallah atau kebanyakan kita sudah hafal, ya di situ ada ayat yang seharusnya menjadi penghibur untuk kita semuanya. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Ayat yang seharusnya ketika membaca itu atau ingat itu gak ada lagi kesedihan, gak ada lagi beban, gak ada lagi ya sesuatu yang seolah ya berat kita pikul. Kenapa? Fa inna ma'al usri yusra. Ya, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Pasti, dan itu janji Allah, dan itu firman Allah. Allah tidak mungkin mengingkari janjinya. Bersama kesulitan, sesulit apapun, di situ pasti ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan. Jadi susah-susah, sulit-sulit, ya atau pahit-pahit, ya di situ pasti ada ya kemudahan. Bahkan diulangi lagi, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Diulangi lagi, bersama kesulitan ada kemudahan. Yang ditafsirkan oleh para ulama, ya di situ yaitu kesulitan satu akan menghadapi dua kemudahan, maka tidak akan pernah menang satu kesulitan melawan dua kemudahan. Yang kalau kita rumuskan, setiap orang mendapatkan kesulitan satu, ya Allah akan mendatangkan kemudahan satu sehingga impas habis selesai, tidak akan datang lagi kemudahan yang berikutnya. Berarti setiap satu kesulitan mendatangkan dua kemudahan. Nah, ini kalau kita yakin pada jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ya kita tidak akan yaitu ngersul atau putus asa, ya atau nelongso, ya atau putus harapan dan sebagainya. Kenapa? Setiap kesulitan didatangkan di situ dua kemudahan. Berarti kesulitan pasti kalah, kesulitan pasti hilang, ya kesempitan itu pasti hilang. Kenapa? Sudah disiapkan oleh Allah kemudahan. Berapa? Dua kemudahan. Kesulitan itu akan hilang, kemudian Allah ganti atau datangkan kemudahan yang lain sehingga ya selesai urusannya. Itu kalau kita yakin benar-benar kepada Allah, ya dengan tetap ubudiyah, beribadah kepada Allah, mengaitkan hati kita kepada Allah, dan kita memperbaiki ya kualitas takwa kita kepadanya. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan berikan jalan keluar dari seluruh permasalahan. Itu ya. Maka monggo nanti bisa diulang kembali, dilihat di rumah ya, atau dihadirkan dalam hati. Setiap ada kesulitan apapun itu, Allah sudah menyediakan dua kemudahan. Itulah rahmat Allah yang luas, sehingga kita tidak putus asa, ya tidak
merasa sedih ya. Kenapa? Di Bali itu sudah ada kemudahan sehingga selesai, datang lagi kemudahan berikutnya. Ya, kemudian juga ayat setelahnya faida faraghta fansab. Itu jika faida faraghta fansab, ya jika engkau selesai dalam urusan maka fansab. Ya, ini ditafsirkan oleh atau dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan. Nah, kalau terjemahannya ya, mungkin secara bebas, jika engkau selesai dalam urusan maka beralihlah ke urusan yang lain. Nah, ini tafsirnya ya. Jika engkau sudah selesai kesibukanmu maka insaf, bersungguh-sungguhlah, giatlah dalam ibadah. Ya, giatlah dalam urusan ibadah. Mungkin kita habis kerja, ya habis mencari nafkah, selesai urusan, maka beralihlah yang ke ibadah di waktu luangmu, di waktu longgarmu. Makanya Syekh Shalih Fauzan mengatakan, hadza khitabun lin-nabi. Ini adalah ya khitab, pembicaraan untuk Nabi, karena di situ ya kata gantinya jelas. Fa idza faraghta, yaitu anta nabi ya, kau nabi, jika engkau selesai dari sebuah urusan fansab. Ya, maka dikatakan ini khitabnya, pembicaraannya kepada Nabi juga kepada umatnya. Artinya ayat ini berlaku untuk Nabi dan juga berlaku untuk yang umatnya. Ya, ketika engkau selesai dalam urusan, ya maka teruslah, carilah ya kegiatan lain, bekerja keraslah, giatlah ya dalam urusan ibadah tentunya. Maka dikatakan idza faraghta, ya jika engkau selesai dalam urusan, ya maka fansab, giatlah, carilah, ya giatlah bekerja keraslah dalam kebaikan-kebaikan yang lain. Makanya ditafsirkan fa idza faraghta, yaitu min asyghulika wa a'malika dunyawiyah fansab li ibadati rabbika bis salati wa dzikrillah washghul faraghaka bi taatillah. Ini ayatnya mungkin sudah kita hafal nih, namun mungkin di antara kita belum atau lupa untuk mengamalkan. Tafsirannya ini yang benar. Jika engkau sudah selesai dalam kesibukanmu, pekerjaanmu duniawi, maka fansab, ya bekerjalah, giatlah li ibadati rabbika, untuk ibadah kepada Allah. Dengan apa? Bis shalah wa dzikrillah, dengan salat, dengan zikir kepada Allah. Washghul faraghaka bi taatillah, dan sibukkanlah waktu longgarmu itu ya dengan ketaatan kepada Allah. Nah, kita mungkin nih biasanya lebih banyak istirahat, nggak ada nilai ibadah di situ. Atau kita hiburan semata. Atau waliyadzubillah, hiburannya malah mengandung ya dosa dan maksiat, atau membuang-buang waktu, atau hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, inilah ya makna dari fa idza faraghta fansab, jika kau selesai sebuah urusan maka bekerja keraslah, giatlah dalam urusan ibadah. Wa ila rabbika farghab, dan berharaplah kepada Allah semata dalam setiap pekerjaan kita. Maka para jamaah dalam salam salat, lanjutannya dari makna ini dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan di halaman 132, wa ma'na insaf ya ai it'ab. Ya, insaf itu artinya fi'il amr, kata kerja yang artinya adalah it'ab. Ya, lelahlah. Fi dzalika, lelahlah dalam urusan itu. Ya, setelah selesai urusan lelahlah kembali. Carilah pekerjaan lain, carilah kegiatan yang lain, yang terutama ibadah tadi. Washghul faraghaka fi dzalika, dan sibukkanlah waktu luangmu untuk hal itu. Jadi semoga ya untuk saya pribadi dan para jamaah semuanya, yang kadang waktu-waktu longgar kita ya diisi dengan hal-hal yang mungkin ya tidak bermanfaat, atau hal-hal yang mungkin ya berbau dosa dan maksiat. Maka ini kita yang memperbaiki diri, ya kita berlindung kepada Allah, ya kita banyak istighfar, dan kita perbaiki lagi, ya cari-cari waktu yang longgar-longgar, yang kosong-kosong ini jangan sampai ya pergi tanpa makna, atau hilang tanpa makna, atau tanpa pahala. Wa huwa khairun laka, yang demikian itu lebih baik bagimu. Li'annaka tajidu 'inda Allah, karena nanti hal itu akan kita dapati di sisi Allah ketika yaumul hisab. Ya, nasallahu al-'afwa wal 'afiyah. Ya, yang kita harapkan waktu-waktu longgar itu ya yang menjadi saksi pembela kita, yang akan
yang menjadikan pemberat amal kebaikan kita kelak, ternyata waktu-waktu itu yang kita biarkan atau bahkan mengandung dosa dan maksiat, sehingga bukan hujjatun laka tapi hujjatun alaika. Waktu itu akan seharusnya menjadi pembela kita, malah menjadi yang akan mencelakakan kita. Waliyadzubillah. Ya, wa katsirun minan nas yashghuluna faraghuhum bima yadurruhum minallahi wal ghaflah. Ya, ini dikatakan banyak di antara manusia menyibukkan ya waktu-waktu longgarnya itu dengan hal-hal yang merusak mereka, berupa apa? Lahun, ya permainan, sia-sia, dan juga kelalaian. Wa yaqulun naqtul waqta, ya naqtul waqta. Mereka mengatakan, ayo kita habisi atau kita buang-buang waktu. Nah, indana faragh, mumpung lagi waktu longgar, sudah apa ini? Ya, kita buang-buang waktu tanpa faedah. Ya, bima yadurruhum, yaitu mumpung ada waktu, madza nasna'u bihi, apa yang kita lakukan? Wa ka'annahum nasu annal waqta billah. Mereka lupa ya bahwasanya sebenarnya waktu itu seperti emas. Ya, di surat Al-Asr sudah jelas, wal asri, Allah sampai bersumpah dengan waktu, menunjukkan waktu itu sangat-sangat berharga. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, al-waqtu kasayf illam taqtahu yaqta'uka. Waktu itu seperti pedang, jika engkau tidak memotongnya, engkau akan terpotong ya oleh pedang itu, oleh waktu itu. Sehingga kalau kita nggak bisa memanfaatkannya, maka kita yang akan ya terbuang-buang waktu kita, yang bahkan sedetik pun berlalu nggak akan bisa kita kembali. Ya, apalagi kita yang memiliki umur, ya diberikan kesempatan umur, maka semoga kita berharap yaitu umur yang barokah, umur yang diisi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa anna la'iq bil muslim an yashtagil waqtahu li akhiratihi, dan sudah seharusnya sepantasnya seorang muslim itu menyibukkan waktunya untuk akhiratnya. Ini yang kadang atau sebagian kita atau kebanyakan kita yaitu lupa. Ya, karena sibuk kerja, sibuk dunia, sibuk urusan dan sebagainya, ya kita lupa bekal akhirat kita sudah berapa, atau sudah sebanyak apa, atau seperti apa. Ya, mungkin yang kita hari-hari adalah sholat hanya waktu-waktu sisa, ngaji waktu-waktu sisa. Ya, padahal yang seharusnya yang kita utamakan adalah yaitu bekal-bekal akhirat kita. Yang sebenarnya kita selalu diingatkan di hari Jumat, yaitu imam atau khatib membaca bantu firuna hayatan dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Ya, akan tapi sebenarnya kalian itu lebih mementingkan kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Ya, maka falisa indal muslim faraghun abadan. Nah, ini yang mungkin ucapan ini yang dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan, itu mungkin belum bisa kita amalkan. Beliau mengatakan sebenarnya hakikatnya indal muslim falisa indal muslim faraghun abadan. Sebenarnya tidak ada pada seorang muslim itu waktu longgar, tidak ada waktu kosong sama sekali. Kenapa? Kalau dia mengamalkan fa'idza faraghta fansab, nggak ada waktu nganggur. Ya, bahasa kita ini nggak ada waktu nganggur. Ya, habis ini ibadah lagi, habis ini zikir, habis ini baca Quran, habis ini ya majelis taklim, habis ini apa? Makan-makan. Ya, habis ini ya makan-makan, niatkan untuk ibadah, bisa. Ya, habis ini ya maka disinilah ya sekali lagi mungkin belum bisa kita amalkan. Nah, maka mulai saat ini ya fa'idza faraghta fansab, itu berarti nggak ada waktu nganggur. Ya, sedetik pun. Ya, kalau kita mungkin hiburannya sejenak, saatan-saatan, balik lagi ibadah, balik lagi zikir, balik lagi baca buku, baca kitab, hal-hal yang bermanfaat. Yang kita takutkan ya ketika yaumul hisab, sebagian dalam hadis, la tazulu aw la tazalu qadama 'abdin yaumul qiyamah hatta yus'al arba. Tidak akan bergeser kaki seseorang di hadapan Allah sampai ditanya 4 masalah. Ya, tentang umurnya, tentang masa mudanya, tentang hartanya dari mana dan kemana, dan juga tentang ilmunya, sudahkah dia mengamalkan. Maka disinilah pentingnya waktu. Sekali lagi, fa'idza faraghta fansab, jika engkau selesai dalam sebuah urusan, maka bergegaslah, berlelah-lelahlah untuk urusan lain, yaitu urusan akhirat. Jangan sampai ya kita membiarkan waktu itu terbuang begitu saja.
bal yasbul waqtahu bima yanfa'uhu 'inda Allah, dan menyibukkan waktunya dengan apa-apa yang bermanfaat di sisi Allah. Ini yang pernah kita bahas. Inilah hakikat orang yang zuhud. Orang yang zuhud adalah orang yang tarku ma la yanfa' fil akhirah, meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan gak bermanfaat di akhirat, sehingga dia pilih-pilih ini bermanfaat, ini berpahala atau tidak. Kalau enggak, tinggal cari urusan lain, cari kegiatannya, begitu seterusnya. Ya, maka bismillah ya hakikat orang zuhud, ya orang-orang yang begitu cintanya kepada Allah dan cinta kepada akhiratnya, sehingga dia menjadikan waktu-waktunya itu bermanfaat. Jika dia melihat itu tidak bermanfaat, maka dia beralih, ya dia alihkan untuk hal-hal yang bermanfaat. Dan ini tidak mudah. Ya, fakama yu'minu mustaqbalahu fid dunya, ya kama yaqulun yu'minu mustaqbalahu fil akhirah. Ini ungkapan yang dalam orang-orang Arab yang dikatakan sebagaimana mereka menenangkan masa depannya di dunia, maka sudah selayaknya dia juga harus menenangkan masa depannya untuk akhirat. Kita mungkin di sebagian kita kerja keras ya, cari nafkah, tujuannya adalah untuk masa depan biar tenang. Atau yang mungkin masuk apa ini boleh nyebut ya ASN atau PNS, biar masa tuanya tenang. Ya kalau dunia aja masa depannya harus tenang, dengan ngoyo susah cari kerja ini itu nampung dan sebagainya, lalu bagaimana dengan akhiratnya yang sudah seharusnya lebih ditenangkan dulu. Ya wala'iyadzubillah, jangan sampai kita menenangkan masa depan kita dunia, namun masa depan kita, akhirat kita berantakan. Ya kita lupa bahwasanya tiap hari doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kita mohon kebaikan di dunia, ya demikian juga kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari api neraka. Ya maka di sini ya jangan sampai ya menganggap ya dunia lebih penting daripada akhirat, bahkan yang sebenarnya adalah akhiratlah lebih penting. Tidak mengapa mungkin di dunia ada hal yang hilang, ada hal-hal yang mungkin terlewatkan, ada hal-hal yang mungkin terkorbankan, yang penting akhirat kita aman. Ini maka tadi sebagian ungkapan orang-orang ya, kita kerja keras, moyo-moyo, nabung dan sebagainya untuk masa tua kita, untuk masa depan. Ya padahal masa depan yang lebih baik, yang harus semuanya dibekali dengan bekal yang cukup adalah ya masa depan akhirat, yang banyak kita lupa. Waliyadzubillah. Nasallahu al-afwa wal afiyah. Ya, kita mohon petunjuk kepada Allah, taufik wassadad, ya sehingga kita selalu sadar, waspada dan ingat yang muqallibal qulub, ya tsabbit qulubana ala ya alaji. Ya kemudian wa ila rabbika farghab. Ya kalau tadi ya insyaallah sudah semoga bisa dipahami. Fa idza faragta fansab, jika engkau selesai sebuah urusan, carilah urusan lain yang bermanfaat untuk akhiratmu, ibadah dan seterusnya. Jangan biarkan waktu itu sia-sia. Wa ila rabbika farghab, dan kepada Tuhanmu lah hendaklah engkau berharap. Inilah syahid atau inti dari pembahasan larangan meminta kepada selain Allah, larangan meminta kepada makhluk, larangan berharap kepada makhluk. Karena di situ kalau kita belajar bahasa Arab, wa ila rabbika farghab, ya wa ila rabbika, di situ ada huruf jar dan di situ ada isim yang majrur yang harokatnya kasroh. Kalau dalam nahwu itu muta'alliqani bi fi'li ma qabla. Ya muta'alliqani dia terikat, tergantung dengan fi'il sebelumnya. Namun kita lihat ayatnya, nah, normalnya biasanya itu farghab ila rabbika, huruf jarnya itu diletakkan di akhir. Namun di ayat ini huruf jarnya diletakkan di depan. Ila itu, huruf ilahnya itu. Ini dalam bahasa Arab nih. Ila wa ila rabbika, atau paling mudah misalnya adhabu ila masjid, artinya saya pergi ke masjid. Ya, beda maknanya dengan ila masjid adhabu. Ya, adhabu ila masjid artinya saya pergi ke masjid. Namun di situ tidak menutup kemungkinan juga pergi ke masjid, pergi ke kafe, pergi ke warung, ya pergi ke ya tempat-tempat lain. Tapi kalau mengatakan ilal masjid adhabu, itu maknanya adalah hanya ke masjid aku pergi, tidak ke tempat lain. Nah, ini semoga bisa dipahami.
kalau dikatakan ilal masjid adhabu, ilahnya didahulukan, maka maknanya adalah pembatasan dan pengkhususan, bahwasanya tidak dia pergi kecuali ke masjid saja, dibatasi perginya itu hanya ke masjid saja, dan dikhususkan perginya hanya ke masjid. Demikian juga ini wa ila rabbika farghab, berarti berharaplah hanya kepada Allah semata, bukan kepada selainnya. Ya, maka inilah syahid yang dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan, hadza mahallu syahid fataqdimu ila rabbika wa ila rabbika yufidul hasad. Ya, inilah inti dari pembahasan tentang larangan meminta ya berharap kepada makhluk dan perintah untuk berharap kepada Allah semata. Ya, yang menunjukkan pembatasan di situ yang wa ila rabbika wahdahu farghab, yang maknanya adalah hanya kepada Allah semata saja kalian itu berharap. Berharaplah hanya kepada Allah saja. Ayyitma bima indahu la ilaha illa. Maksudnya adalah giatlah, inginkanlah ya apa yang di sisi Allah, bukan apa yang di sisi manusia. Ya, ini pernah kita bahas. Kalau kita ya masih menginginkan apa yang di sisi manusia, ya maka kita belum menjadi orang-orang yang qanaah. Kita belum menjadi orang-orang yang zuhud, orang-orang yang puas dengan pemberian Allah. Kalau masih kita melirik ya milik orang lain yang kita belum punya dan mendambakan ingin, ya maka kita belum termasuk orang yang qanaah. Karena orang qanaah adalah yarda bima aqsamallahu bih. Ya, dia menjadi orang yang ridho terhadap apa yang sudah Allah bagikan untuknya. Ya, jadi dia tidak akan yang merasa kurang. Ya, inilah orang yang qanaah. Adapun ketika dia menginginkan, ya bahasa kita itu tamak, ya atau serakah, ya menginginkan apa yang pada sisi atau pada orang lain, maka dari sinilah dia telah berharap ya kepada selain Allah Ta'ala. Makanya itma bima indahu la ilaha illa. Berharaplah, berharaplah, mintalah hanya kepada Allah, bukan kepada selainnya. Farghab fi ma indallah was'al ma indah. Kalau engkau berharap kepada Allah, maka mintalah juga kepada Allah. Was'al kula ma targhab minal umur wa turubhu minallah. Maka mintalah setiap yang kau inginkan. Ini kita apapun yang kita inginkan. Apakah nanti dijelaskan, misalnya nih, namanya manusia kadang kita lupa, sehingga menginginkan ada atau menginginkan apa yang belum kita miliki dan itu ada pada orang lain, atau orang lain memiliki apa yang ya kita belum milikinya. Jadi biar kita tidak termasuk orang yang hasad, yang orang yang iri, ya nanti akan disebutkan ayatnya, ya maka mintalah kepada Allah dan berharaplah kepadanya, dan jangan menginginkan nikmat itu yang ada pada orang lain itu hilang. Tetap doakan kebaikan untuk dia. Ya barakallahu lak wa barakallahu fik, barakallahu fi malik wa fi ahlik. Ya dengan kita memohon kepada Allah, ya Allah saya ingin ya seperti fulan. Ya dengan tanpa menginginkan yang ada pada fulan tersebut hilang. Ya, kalau kita menginginkan yang ada pada si fulan tersebut hilang, maka itulah hasad. Walaupun itu dalam hati, yang itu kalau disimpan lama kelamaan, ya akan semakin tebal, akan semakin yaitu menguasai jiwa kita, sehingga ya timbul perbuatan, entah itu ya merendahkan, menghina, ya mengumpat, atau lebih dari itu waliyadzubillah zalim, merampas dan seterusnya. Diawali dari tadi, ya melihat orang lain yang memiliki apa yang belum kita miliki, kemudian kita nyimpen, pengen, seharusnya itu langsung dilawan. Tetap doakan barakallah, ya kemudian kita meminta kepada Allah. Ya, atau kita ya jika kita menjadi orang yang qanaah, dia akan mengatakan alhamdulillah, ya apa yang saya miliki sudah cukup. Ya, itu ada dua pilihan ya. Kalau kita mau qanaah, sudah Allah sudah membagi semuanya dengan adil dan rata. Tidak mungkin Allah pilih kasih. Tidak mungkin Allah zalim, mustahil, dan tidak mungkin abadan selamanya. Ya, maka jadilah orang-orang yang yang pernah kita bahas. Di antara makna takwa adalah yaitu al-khawfu minal jalil wal amal bitanzil wal isti'dad bi yaumir rahil wal ridha bil qalil, atau wal ridha bil qalil wal isti'dad bi yaumir rahil.
Itu dari ucapan sahabat Ali bin Abi Thalib. Takwa itu adalah takut kepada Allah yang Maha Mulia, mengamalkan Al-Quran yang diturunkan, dan ridho terhadap pemberian Allah walaupun sedikit, dan juga kita semuanya harus isti'dad li yaumir rahim, yang persiapan menuju perjalanan yang amat sangat panjang setelah kematian. Ya, kita lanjutkan. Maka disinilah poinnya para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, yaitu fa'idha faragta fansab. Di sini ingin kita bawakan faedah ya, dari beberapa kitab tafsir yang mungkin semoga bermanfaat, yaitu dari tafsir As-Sa'di ya tentang ayat ini, ya agar kita semakin paham dan juga ya semoga kita termasuk orang-orang yang dimudahkan untuk mengamalkan ya apa yang sudah kita pelajari. Ya, dari faedah faragta fansab yang tadi sudah kita sebutkan, yaitu jika engkau selesai kesibukanmu ya dan ada waktu yang nganggur bahasa kita, ya maka bersungguh-sungguhlah ibadah. Yang tadi sudah ditekankan oleh Syekh Fauzan, sebenarnya hakikatnya nggak ada waktu nganggur bagi seorang muslim. Dia harus ya diisi waktu itu dengan zikir, sholat, ya minimal itu zikir sudah, karena itulah ibadah paling ringan. Kita nggak perlu buka kitab, nggak perlu pergi atau keluar tenaga, cukup lisan yang gerak-gerak. Yang dikatakan ya zikir adalah amalan yang besar. Di antaranya adalah yaitu dalam hadis yang dikatakan ya dua kalimatani khafifatani fil lisan ya habibatani inda rahman ya thaqilatani fil mizan, yaitu dua ucapan yang ringan di lisan namun berat di timbangan dan dicintai oleh Allah Ar-Rahman. Apa itu? Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Ya, atau zikir-zikir yang lain. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Ahabbul kalam indallah. Ucapan yang paling Allah cintai adalah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Terserah kita mulai dari mana. Ya, mau dari Allah akbar dulu atau la ilaha illallah dulu, terserah. Ya, bahkan ghirasul jannah, tanaman surga adalah ucapan ini, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, ditambah dengan la haula wala quwwata illa billah. Nah, zikir-zikir itulah yang seharusnya ya kalau minimal kita nggak mampu ibadah yang besar-besar, ibadah yang berat-berat, ibadah yang harus keluar uang, keluar tenaga, ya fisik, maka ya paling ringan adalah zikir. Ya paling ringan adalah zikir. Maka sekali lagi faedah faragta fansab, bersungguh-sungguhlah jika sudah selesai dalam sebuah urusan untuk ibadah. Ya, kemudian juga beliau mengatakan wa inna rabbika farghab. Nah, inilah yang tadi ditekankan atau syahidnya adalah agar kita menjadi orang-orang yang selalu berharap hanya kepada Allah. Ya, dikatakan a'dhamu raghbah fi ijabati du'aika wa qabuli ibadatika. Ya, berharaplah ya, dan itulah sebesar-besar harapan agar kita ya berharap kepada Allah agar doa kita terkabulkan, permintaan kita terkabulkan. Wala takun mimman idza farahu wa tafarrahu wa la'ibu wa a'radu an rabbihim an dzikrihi fatakunu minal khasirin. Beliau menafsirkan, janganlah menjadi orang yang habis selesai urusan, ya habis selesai pekerjaan, main-main, berpaling, ya yang tadi disebutkan lahun wala'ib, permainan senda gurau, sehingga melalaikan dari zikir kepada Allah, maka termasuk orang-orang yang rugi. Ya, ini disebutkan di surat Al-Munafiqun, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Ini ayat-ayat seperti ini harus kita sering hadirkan dalam hati kita. Wahai orang yang beriman, jangan sampai hartamu, anakmu, ya keluargamu itu semuanya menyibukkanmu dari zikir kepada Allah. Ya, sehingga kita sibuk. Wa may yaf'al dzalika, siapa yang melakukan itu maka termasuk orang-orang yang rugi. Kenapa? Rugi waktunya. Yang seharusnya itu setiap detik adalah bernilai pahala, makin sia-sia. Sedangkan dosa-dosa kita masih banyak. Kita berharap faman ya'mal mithqala, kita berharap faman thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Kita berharap timbangan kebaikan itu lebih berat sehingga dalam kehidupan yang Allah ridhoi di surga.
Ya, namun kita harus pandai-pandai memanfaatkan waktu itu untuk beramal, sehingga amalan itulah yang telah menjadi pemberat kebaikan atau pemberat timbangan kebaikan kita yang mulia. Jangan meremehkan sekecil apapun kebaikan. Sebagaimana sabda Nabi, la tahqirunna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin yaitu janganlah meremehkan sekecil apapun kebaikan walaupun kau bertemu saudaramu dalam keadaan ya berseri-seri wajah, dalam keadaan bahagia, senyum dan seterusnya. Kemudian dia mengatakan wa qila inna ma'na qawlihi fa idza faragta min as-salati wa akmaltaha fansab fi du'a. Ini di antara faedah lain yang kali tadi yang kita sebutkan, habis dari urusan dunia ya atau habis kesibukan mungkin kerja ya, jangan lupa, jangan biarkan waktu nganggur itu ya kecuali di situ ada ibadah. Atau yang lebih maknanya, habis ibadah satu selesai, maka ibadah berikutnya, cari ibadah berikutnya. Yang tadi ditekankan yaitu laisa indal muslim faraghun abadan, yang sebenarnya tidak ada waktu nganggurnya pada seorang muslim sama sekali. Ya, jadi namanya kita di dunia ini mungkin kerja atau safar atau ini, habis itu waktunya zikir minimal, atau sholat, atau baca Quran, atau baca kitab, baca buku ya, atau kita punya harta, infak, sedekah, atau kita nggak punya, kita punya tenaga, bantu orang lain sebisa ya. Atau maknanya adalah jika habis ibadah satu ya, maka beribadah kepada ibadah yang beribadahlah dengan ibadah yang lain. Salah satu contohnya adalah fa idza faragta minas shalah wa akmaltaha fansab fi du'a. Kalau habis sholat dan sempurna, maka beralihlah kepada ibadah yang lain, yaitu doa. Ya, maka di antara para ulama mengatakan ya, wa idza rabbika farghab fi su'alika fi su'ali matalibika. Jika engkau habis sholat, maka mintalah kepada Allah. Yaitu habis sholat doa. Ya, wastadalla man qala bihadzal qaul. Sehingga orang lain berpendapat ini menjadikan ini dalil ya, habis sholat doa. Ya, meskipun sekali lagi itu bukan satu paket nih. Misalnya habis zikir minimal, atau yang menjadi paket adalah ya habis sholat zikir. Namun doa silakan, mungkin sesekali atau mungkin ketika ada butuh. Ya, seperti dalil yang digunakan ini, fa idza faragta fansab. Ya, apabila telah selesai sholat maka berdoa. Itu yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di dan tafsirnya. Sehingga orang yang berpendapat seperti ini, masyru'iyatul du'a wa dzikr aqba as-shalawatil maktubah, ini ditekankan oleh beliau. Maka dari ayat ini ya, disyariatkanlah doa dan zikir setelah sholat lima waktu. Ya kan, kita pasti habis sholat lima waktu zikir, doa silakan. Ya, atau zikir tidak minimal, karena itu bagian dari ya yang tidak bisa terpisahkan. Wallahu a'lam bitsalik. Belum mengatakan wallahu a'lam ya, meskipun ya sekali lagi ada beberapa pendapat yang intinya dari tafsir tadi yang bisa kita ambil, apabila selesai dalam urusan ibadah satu, maka lelah-lelahlah, bersungguh-sungguhlah, giatlah dalam ibadah yang lain. Jangan biarkan waktu itu nganggur sia-sia. Ya, nah, kalau ini bisa kita terapkan maka alhamdulillah. Ya, cuman pertanyaannya, kalau begitu berarti nggak bisa olahraga, nggak bisa main HP, gimana ini? Atau nggak bisa makan-makan, nggak bisa bersenang-senang dengan istri, ya, nggak bisa shopping, nggak bisa datang. Nah, inilah pentingnya innamal a'malu binniyat. Ya, meskipun di situ ada kadarnya. Nah, kita niatkan mungkin itu hal duniawi semata, sudah, yang penting itu nggak membuat dosa. Meskipun itu sebenarnya bagi orang yang zuhud itu eman ya bahasa kita, karena dia menjadi orang yang benar-benar pelit terhadap waktu, digunakanlah waktunya itu untuk ibadah saja atau untuk hal-hal yang bermanfaat di akhirnya kelak, sehingga hisabnya lebih apa nih? Lebih mudah. Cuman ya itulah diri kita. Ya, banyak waktu nganggurnya, banyak waktu yang mungkin duniawi, murni duniawi, ya, sehingga merembet kemana-mana. Ya, misalnya kita mau ke pasar, misalnya, rencananya hanya beli atau belanja, tapi di pasar lihat ini, lihat itu,
ya lihat wanita, ya lihat ini dan itu dan sebagainya, akhirnya terpengaruh, ya dan seterusnya. Atau kita safar misalnya, kalau kita nggak niatkan untuk ibadah atau tidak menjaga hati, maka akan banyak fitnah di sana. Atau kita olahraga sekalipun, ya kalau kita tidak sering menjaga hati, niatnya adalah untuk misalnya ya, untuk menyegarkan fisik kita biar sehat, namun jika lupa maka akan terbawa hawa nafsu, ya akan terbawa ya hawa nafsu kita, sehingga misalnya pas lagi olahraga ya emosi kita memuncak, akhirnya ya saling melecehkan, saling menghina atau bahkan berkelahi. Atau habis itu ya, habis olahraga capek, akhirnya zuhur lewat, ya subuh lewat, ya majelis taklim, ya tidur dan seterusnya. Jadi manfaatnya apa? Ya, maka disinilah perlu kita menata waktu kita bagaimana agar faedah farok tafan sok, ya benar-benar waktu itu ya berkualitas. Namun tidak mudah. Ya maka kita berusaha sebisa mungkin ya minimal ya menjadikan waktu-waktu itu ya tidak terbuang sia-sia. Kembali ini kita nukilkan kembali dari tafsir Al-Utsaimin, yaitu murid dari Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, yaitu beliau mengatakan idza amiltal a'mal allati faragta minha wa nasabta fil ukhra farghab ila Allah azza wa jalla, ai irghab fillah atau irghab ila Allah fi husuli thawab. Maksud dari farghab ya berharaplah adalah berharap pahala. Jika kau selesai ibadah atau ibadah yang lain, ya maka berharaplah untuk mengharapkan pahala. Berharaplah kepada Allah pahalanya. Ya itulah yang dimaksud dengan irghab, farghab. Ya berharaplah pahala dari Allah. Ya karena itu inti dari pembahasan yaitu mintalah, berharaplah kepada Allah, bukan kepada makhluk. Ya sehingga kau akan mendapatkan pahala, balasan, bantuan pun ma'allah azza wa jalla qabla al-amal wa ba'da al-amal. Ini belum menjelaskan lagi. Jadilah orang-orang yang bersama Allah sebelum amal, ya dengan mengikhlaskan tata niat dulu. Setelah amal dengan apa? Berharap pahala. Itulah orang-orang yang orang yang soleh. Dia sebelum amal dia tata niat dulu, ikhlas belum ya. Setelah sudah terkata ini lillahi ta'ala, kemudian ketika amal dia terus muhasabah, jangan sampai ada riya, jangan sampai ada niatan selain Allah. Selesai, ya setelah selesai ibadah berharaplah hanya kepada Allah pahalanya. Ya maka dikatakan kun ma'allah ya qabla al-amal wa ba'da al-amal, jadilah bersama Allah sebelum beramal dan setelah amal. Qabla al-amal kun ma'allah tasta'inu azza wa jalla. Sebelum beramal jadilah bersama Allah dengan meminta tolong kepada Allah. Ini dari ayat yang sering kita ulang-ulang, iya na'budu wa iya nasta'in. Hanya kepada-Mu ya Allah kami beribadah dan hanya kepada-Mu kami meminta pertolongan. Artinya ya didahulukan ibadah, kemudian setelah itu isti'anah, menunjukkan ya kita tidak akan bisa sempurna ibadah kita kalau bukan pertolongan Allah Ta'ala. Kita bisa hadir di bab ini pun karena pertolongan Allah. Kita bisa ngaji pertolongan Allah. Ya kita bisa memperdalam ya ilmu syar'i, kita bisa sholat, ibadah, kita bisa sedekah, ya kita bisa berbuat baik, semuanya adalah ya pertolongan Allah Ta'ala. Ya wabak dan tarjumin mustawab, dan setelahnya adalah yaitu engkau memohon ya pahala. Jadi bisa kita simpulkan kalau ini dari penjelasan Syekh Muhammad bin Utsaimin adalah yaitu sebelum beribadah minta tolong. Jadi bisa kita tambahkan nih, yaitu minta tolong agar dimudahkan, minta tolong agar ikhlas, minta tolong agar benar-benar yang mengharapkan wajah Allah, bukan manusia, bukan balasan manusia, pujian manusia atau pemberian manusia. Kita minta tolong kepada Allah agar benar-benar itu. Setelahnya, setelah selesai minta tolong, bukan minta tolong, yaitu berharap. Berharaplah kepada Allah, itulah mengamalkan wa ila rabbika farghab. Ya, maka disinilah para jemaah yang Allah Ta'ala sekali lagi menegaskan apa yang tadi juga disampaikan oleh Syekh Shalal Fauzan di catatan kaki ya, bahwasanya kita ulang lagi, terutama bagi yang belajar bahasa Arab, ila rabbika di situ mengandung ya pembatasan dan pengkhususan. Ya, maksudnya dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Utsaimin ya. Makna lainnya adalah
ilallahi la ilaha ghairi. Ya, makna ungkapan lain adalah berharaplah hanya kepada Allah, bukan kepada selainnya. Farghab fi jami'i umurika, ini ditekankan. Berharaplah dalam setiap urusanmu, kebutuhan itu kepada Allah. Berharap pahala, berharap yaitu balasannya. Wathik bi annaka mata 'allaqta rabbaka billah azza wa jalla fa innahu sawfa yassiru lakal umur. Ini yang penting, yaitu berharap dan yakin, percaya bahwasanya ketika hati kita ikat, ya, kita gantungkan kepada Allah, maka Allah pasti akan memudahkan. Ini yang kadang kita kurang. Kadang kita dalam urusan ini bergantungnya kepada makhluk atau bergantungnya kepada diri kita sendiri, merasa mampu, lupa. Fa idzal faragta fansab wa ila rabbika farghab. Wa ila rabbika farghab maksudnya adalah berharaplah kepada Allah. Ikat hatiku kepada Allah. Siapa yang mengikat hatinya kepada Allah, maka Allah akan memudahkan urusannya. Wa katsirun nas tanqusuhum hadhil hal. Ya, dan banyak di antara manusia kurang dalam perkara ini. Keadaannya tidak seperti ini. Ya, ay tanqusuhum ayyanqusuhum ayyakunu daiman raghibina ila Allah. Yaitu yang dimaksud kekurangan keadaannya adalah dia tidak selalu berharap kepada Allah. Ya, seperti kita kadang, ya, harapan atau berharap kita itu kadang tidak kepada Allah, ya, kepada pimpinan, kepada rekan kerja, kepada kerabat, ya, kepada keluarga, kepada diri sendiri. Padahal wa ila rabbika farghab maknanya adalah berharaplah hanya kepada Allah, bukan kepada selainnya. Jadi jadilah orang-orang yang selalu roghibina, ya, roghibina, ya, roghibina ya Allah. Jadilah orang yang dalam keadaan apapun hanya berharap kepada Allah. Yang tadi sudah ditekankan, siapa yang berharap kepada Allah, mengikat hatinya kepada Allah, pasti Allah akan memudahkan urusannya. Sesulit apapun, ya, mengharap-haraplah kepada Allah, jangan mengharap-harap pada manusia. Ya, fatajiduhum yahtalu katsirun min amalihim, sehingga kalian dapati banyak orang-orang yang rusak perbuatannya atau gagal urusannya gara-gara ya berharap kepada makhluk, tidak berharap kepada Allah. Li'annahum lam yakun bainahum bainallahi ta'ala silatun fi amalihi. Kenapa? Ya, amalannya sudah direncanakan ini ternyata gagal. Kenapa? Karena dia tidak ada hubungan baik antara dia dengan Allah. Harapannya itu digantungkan kepada selain Allah. Nasallallahu wal afiyah. Ya Allah maja'na ayyakum ya mimman mutamassilina li awamirihi wa musaddiqina bi akhbarihi innahu ala kulli syai'in qadir. Ya, kita mohon kepada Allah agar kita dijadikan orang-orang yang mudah mengamalkan apa yang Allah beritakan, membenarkan yaitu apa yang Allah kabarkan, dan juga kita berharap semoga kita menjadi orang-orang yang selalu berharap kepada Allah. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini bisa kita bahas. Yang intinya baru satu ayat ini, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Ya, dari kamu dan baru satu surat ya, yang tadi kita jadikan dari beberapa surat. Ini semoga bermanfaat, lebih maaf. Mungkin ada yang ditanyakan. Ya, jika tidak ada ayat yang pendek, tapi itulah yang kita harapkan semoga bermanfaat. Sekali lagi sebagai penutup, benar-benar kita masukkan dan hadirkan dalam hati fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Jika selesai dalam sebuah urusan, lelah-lelah, bekerja keraslah, giatlah dalam urusan yang lain yang bermanfaat, yang bernilai ibadah di sisi Allah Ta'ala, yang bermanfaat di akhirat kita kelak, dan berharaplah hanya kepada Allah, bukan kepada manusia. Ya, mungkin itu kita cukupkan, semoga bermanfaat. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد